Anak-anak hebat, Pasti semangat. hai, selamat pagi anak-anak hebat di rumah. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru di channel Yayu Rasid. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran keempat dan 5. Nah, anak-anak, materi pada pembelajaran kita kali ini adalah gerak hewan dalam sebuah tarian, jenis hewan buas dan hewan jinak, dan menghitung dan membandingkan banyak benda. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah berlatih menirukan gerak hewan. Nah, sekarang cobalah berlatih menirukan gerak kucing sesuai lagu berikut ini. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu berjudul Kucingku Belang 3, ciptaan Pak Kasur. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu dengan tarian kelinci? Bagaimana cara kamu memperagakan gerak kucing sesuai lirik lagu? Nah, anak-anak, buatlah tarian dengan memperagakan gerakan kucing sesuai lirik lagu tadi. Kalian praktikkan bersama adik atau kakak ya. Kemudian, buatlah ungkapan pemberitahuannya, seperti contoh berikut ini. Nah, ini Siti memberitahukan tentang cara gerakan kucing kepada Lani. Untuk menunjukkan gerakan kucing kelaparan, letakkan kedua tanganmu di perut, bukan di samping badan, Lani. Oh, begitu Siti. Baiklah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh ungkapan pemberitahuan. Anak-anak, jenis hewan bermacam-macam. Ada hewan buas dan jinak. Nah, sekarang kelompokkan hewan-hewan berikut ke dalam kelompok hewan buas atau hewan jinak. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa hewan buas itu? Hewan buas adalah hewan liar dan biasanya memusuhi manusia, sehingga berbahaya bagi manusia. Sedangkan hewan jinak pada umumnya tidak menakutkan, tidak galak, tidak buas, dan patuh pada manusia. Mari kita kelompokkan hewan-hewan ini ke dalam kelompok hewan buas dan hewan jinak. Gambar yang pertama adalah gambar ikan. Nah, anak-anak, apakah ikan ini berbahaya bagi manusia? Tidak. Ya, jadi ikan termasuk hewan jinak. Kita pindahkan ke hewan jinak. Berikutnya, ular. Nah, ular ini termasuk berbahaya ya anak-anak. Jadi kita kelompokkan ke dalam hewan buas.
Kemudian ada buaya. Nah, buaya ini juga termasuk hewan buas, berbahaya bagi manusia. Kita kelompokkan ke dalam hewan buas. Kemudian ada kupu-kupu. Nah, anak-anak, kupu-kupu itu sangat lucu, jadi tidak berbahaya bagi manusia. Kita kelompokkan ke dalam hewan jinak. Nah, berikutnya ada harimau. Nah, anak-anak, apakah harimau termasuk hewan buas atau hewan jinak? Iya, termasuk hewan buas. Kita kelompokkan ke dalam hewan buas. Kemudian ada gambar ayam. Nah, gambar ayam ini termasuk hewan jinak. Kita kelompokkan ke dalam hewan jinak. Nah, jadi yang termasuk hewan buas adalah ular, buaya, dan harimau. Untuk hewan jinaknya ada kupu-kupu, ada ikan, dan ada ayam. Nah, anak-anak, hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, anak-anak, selanjutnya tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Contohnya, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Nah, anak-anak, kalian tuliskan kalimat pemberitahuan tentang berhati-hati dengan hewan buas ya. Kalian tulis di buku latihan kalian. Jika sudah selesai, kirim ke ibu guru. Nah, selanjutnya, perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut ini. Ini ada 30 ekor buaya, kemudian 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Nah, sekarang kita akan hitung hewan manakah yang paling banyak dan hewan manakah yang jumlahnya paling sedikit. Hewan yang paling banyak adalah titik-titik. Nah, anak-anak, manakah hewan yang paling banyak? Iya, tepat. Yang paling banyak adalah ular, yaitu 42. Kemudian, hewan yang paling sedikit adalah, nah, yang jumlahnya paling sedikit adalah harimau. Titik-titik lebih banyak dari ular. Lebih banyak dari ular. Ular paling banyak. Nah, ini berarti seharusnya bukan ular, tetapi buaya. Nah, kita ganti buaya. Titik-titik lebih banyak dari buaya. Nah, yang lebih banyak dari buaya adalah ular. Titik-titik lebih sedikit dari ular. Nah, yang lebih sedikit dari ular adalah buaya. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ular, buaya, dan harimau. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, buaya, dan ular. Nah, anak-anak, 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42.
30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Nah, dapat dinyatakan 30 lebih dari 15. Nah, berikutnya cobalah selesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Nomor 1, 45 titik-titik dari 65. Nah, 45 ini lebih sedikit dari 65. Jadi, kita isi dengan kurang dari. Nomor 2, 57 titik-titik dari 42. Nah, 57 ini lebih besar dari 42. Jadi, isinya adalah lebih dari. 57 lebih dari 42. Nomor 3, 79 titik-titik dari 89. Nah, 79 lebih sedikit dari 89. Jadi isinya kurang dari. 79 kurang dari 89. Nomor 4, 99 titik-titik dari 100. Nah, 99 lebih sedikit dari 100 ya. Jadi kita isi dengan kurang dari. 99 kurang dari 100. Nomor 5, 77 titik-titik dari 69. Nah, 77 itu lebih banyak dari 69. Jadi, kita isi lebih dari. 77 lebih dari 69. Nah, anak-anak, kalian boleh berlatih di rumah ya. Baik, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Anak hebat pasti semangat. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, atau kakak yang sudah mendampingi kalian belajar. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu.